Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel YouTube Berita Hari Ini. Hari ini hari Selasa tanggal 11 April 2023. Siapa yang mendirikan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem? Jakarta, CNN Indonesia. Masjid Al-Aqsa menjadi sorotan usai pasukan Israel menyerbu tempat ibadah umat muslim itu dan menyerang jemaah pada pekan lalu. Pasukan Israel melakukan serangan 2 kali di waktu subuh dan saat malamnya. Masjid Al-Aqsa berada di komplek Temple Mount atau Haram Al-Sharif di kota tua Yerusalem. Wilayah itu kerap menjadi titik nyala perselisihan Israel-Palestina. Terlepas dari itu, siapa pendiri Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa didirikan oleh Khalifah Islam kedua Umar bin Khattab pada 637 Masehi. Tentara Muslim mulai muncul di sekitar Yerusalem. Ketika itu, sosok yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah wakil dari pemerintah Bizantium, Patriark Sopronius, dan pemimpin gereja Kristen. Demikian dikutip Egypt Today. Sopronius menolak menyerahkan Yerusalem, padahal banyak pasukan muslim mengepung kota itu. Dia bersedia menyerahkan kota jika Umar datang menerima penyerahan tersebut. Mendengar permintaan itu, Umar meninggalkan Madinah, pergi sendirian dengan 1 keledai dan 1 asisten. Saat dia tiba di Yerusalem, dia disambut Sopronius. Sopronius heran melihat penampilan Umar yang begitu sederhana. Ia bahkan tidak bisa membedakan mana sang pemimpin dan mana asisten. Umar diajak berkeliling kota, termasuk gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Sopronius mengajak Umar sholat di dalam gereja, namun Umar menolak. Umar bersikeras jika dia berdoa di sana, umat Islam akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubahnya menjadi masjid. Artinya tindakan ini bisa membuat situs suci umat Kristen terampas. Dia lalu sholat di luar gereja atau berada di sisi selatan kompleks Al-Aqsa yang dikenal saat ini. Kemudian disitulah Masjid Al-Aqsa dibangun. Dahulu Al-Aqsa diberi nama Al-Qibli, Masjid Kiblat. Masjid ini pernah menjadi kiblat umat Islam sebelum turun wahyu dan menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya. Al-Aqsa mengalami serangkaian renovasi dan perluasan sepanjang sejarah. Pada 661 sampai 750 sebelum Masehi, Dinasti Umayyah memperbaiki bangunan ini. Kemudian dilanjutkan Khalifah Abbasiyah, Dinasti Fatimiyah, Dinasti Ayyubi, dan Kekaisaran Ottoman. Masjid ini berada di komplek Al-Aqsa. Selain Masjid Al-Aqsa, di area ini juga ada Dome of the Rock dan tembok ratapan di bagian barat. Dome of the Rock merupakan tempat yang menjadi pijakan Nabi Muhammad saat menjalankan Isra Mi'raj atau perjalanan menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Di sisi barat daya adalah tembok ratapan yang diyakini umat Yahudi sebagai satu-satunya kuil kedua yang bertahan usai dihancurkan Romawi. Demikian dikutip dari Middle East Eye. Area Masjid Al-Aqsa juga dipercaya menjadi tempat berdirinya bait suci di masa lalu bagi kaum Yahudi. Menurut keyakinan Yahudi, bait suci pertama dibangun Sulaiman atau Salomo putra Daud pada 957 sebelum Masehi. Bangunan ini kemudian dihancurkan kerajaan Babilonia pada 586 sebelum Masehi dan dibangun kembali oleh Kekaisaran Romawi pada 70 Masehi. Pada 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB membagi wilayah mandat Britania atas Palestina. Kaum Yahudi mendapat 55% wilayah, namun sejumlah negara Timur Tengah menolaknya. Kemudian pada 1948,
Perang negara-negara Arab termasuk Yordania dan Israel berkecamuk. Israel berhasil memenangkannya dan merebut lebih dari 70% wilayah yang dimandatkan PBB. Namun Yerusalem bagian timur termasuk kota tua ya jatuh ke tangan kerajaan Hashemit Yordania. Perang kembali berkecamuk pada 1967. Israel lalu berhasil menganeksasi Yerusalem Timur dan daerah sekitar Masjid Al-Aqsa. Yordania dan Israel mencapai kesepakatan bahwa aman akan terus mempertahankan bagian dalam Masjid Al-Aqsa. Sementara itu Israel akan mengontrol bagian luar. Israel juga memperketat kendalinya atas penduduk Palestina dan Al-Aqsa muncul sebagai simbol perlawanan Palestina. Baik, demikian info dari berita hari ini mengenai sejarah Masjid Al-Aqsa. Terima kasih bagi Anda yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan share agar dapat terus mendapatkan info-info terbaru dari berita hari ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.